Kemudian tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatihim. Okay. Memperingatkan, yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan dan tujuan menasihati mereka. Oke. Okay. Ini ketika kita menyebutkan sebuah keburukan, penyimpangan, okay, kesesatan yang terjadi, mau nggak mau kita menyebutkan tokoh-tokoh yang membawakannya. Tujuannya apa? Nasihat bagi kaum muslimin agar mereka terhindar dari keburukan tersebut. Nah, ini bukan ghibah, termasuk membicarakan kesesatan yang ada pada si fulan si alan. Demikian yang berjalan pada umat Islam. Dari situ adalah ilmu jarah wa ta'dil. Si perawi si fulan ini kusut apalannya, dia akidahnya rusak, dia pendusta, ini itu. Apakah dengan demikian jadi ghibah? Lah, itu nasihat. Ya, Imam Ahmad ketika berbicara demikian, fulan thiqah, fulan dhaif, fulan kadzab, lagi bicara gitu, ada seseorang yang enggak memahami syariat demikian, kemudian dia berkata, "Ya Imam, la taghtab." Wahai Imam, janganlah kau berghibah. Imam Ahmad bilang, "Wahai bodoh kau. Hadhihi nasiha." Ini justru nasihat. Ya. Ini justru nasihat. Dikarenakan apa? Dikarenakan keburukan yang terjadi pada orang tersebut, efeknya berefek kepada orang lain. Kalau keburukan cuma dia doang yang melakukan dan keburukannya buat dia doang, maka wajib kita tutup. Dia minum khamr, misal di rumahnya dia nggak puasa Ramadan, di rumahnya dia mau berzina, di rumahnya nggak boleh. Cuman kalau misalnya keburukannya merugikan orang lain, tukang tipu, aneh jelas pernah ketipu sama dia, atau fix dia tukang tipu. Ada seorang saudaraku mau berbisnis sama dia, terus aneh diamin, nggak aneh bilangin, dia tukang tipu loh. Aneh nggak bilangin dengan nama takutnya jadi gibah. Lah, bukan, itu kebodohan, luar biasa kebodohan. Nggak perlu jadi ahli ilmu agama untuk memahami hal tersebut. Jadi apakah kau biarkan saudaramu berjalan menuju jurang yang tak dia lihat, yang tak dilihatnya, dan kau diamkan? Demikian, itu kebodohan. Awas, itu bukan ketakwaan kepada Allah, melainkan kebodohan. Dia kira itu bentuk ketakwaan kepada Allah, aku diam, nggak mau gibahin orang lain. Lah, salah. Justru itu bentuk kebodohan dan kelemahan. Al-ajaz wal jahl. Ya, apalagi keburukannya berefek kepada agama orang lain tuh. Bukan hanya merugikan dunianya, nipu fulus, merugi dunia. Tapi kalau misalnya ngerusak hati dengan syubhat, ngerusak agama dengan syubhat, lebih bahaya gak? Maka lebih berbahaya, maka lebih utama lagi untuk diperingatkan si fulan menyesatkan. Ya, dan ini ilmiah. Semakin kesini, semakin dekat dengan hari kiamat nih, semakin ribet menyampaikan perkara demikian. Apa-apa dibawa ke ranah hukum, sehingga perkara yang ilmiah demikian akhirnya serba berat untuk disampaikan oleh mereka yang Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmunya padanya. Dan di mana juga kaum muslimin semakin lemah hatinya untuk menerima hal demikian dari para ahli ilmu. Lemahnya mereka di dalam beragama, dikarenakan mereka beragama dengan perasaan, sehingga mereka ketika mendengar seorang ahli ilmu memperingatkan kesesatan individu tertentu, nggak mau ngaji sama ustadz itu, dia mau ngomongin orang, tuh lihat agamanya baper, beragamanya ini baper gitu, pakai dasar. Ya. Jangan, ini agama perkara ilmiah, jangan bawa perasaan. Ya, jangan bawa perasaan, kalaupun sedekat-dekatnya keluarga. Ya, apalagi dia orang yang bercakap, kalau bukan karena dia kan aku nggak kenal sunnah. Tuh, kalau dia fix menyimpang ya menyimpang, kalaupun kau mengenal kebaikan dari dia, nggak ada urusan. Anda masuk Islamnya juga sama dia, kalaupun demikian. Kalau dia menyimpang, jangan baper. Ini perkara yang ilmiah yang emang kita dituntut untuk sportif. Ya, di situ diuji kekuatan hati kaum muslimin, mana yang lebih dia ikuti, qawaid dan dawabit yang ada pada agamanya, atau apa yang dikatakan perasaan dan hawa nafsunya. Di situ diuji seorang muslim. Ya, tentunya hanya sedikit manusia yang siap menerima hal demikian. Ya, semakin didiskreditkanlah praktek demikian yang padahal sifatnya positif dan merupakan nasihat bagi kaum muslimin. Cuman semakin didiskreditkan, semakin ditabukkan, bukan hanya dari kaum muslimin awam, bahkan dari para penuntut ilmu, bukan hanya para penuntut ilmu awam, bahkan dari para penuntut ilmu yang katanya menuntut ilmu sunnah. Tuh, ini tabu hal demikian. Lihat, sayang, ini miris sebetulnya. Ya. Maka itu tadi, di antara bobitnya, di antara ketetapannya, perhatikan hal ini. Kesalahan yang ada pada dia sifatnya individu, dia sendiri, antara dia dengan Allah, oke? Atau akan merugikan orang lain. Ketika itu merugikan orang lain, maka pada kondisi tertentu kau boleh menyampaikannya. Ya, baik. Tapi ketika kerusakan tersebut, kesalahan tersebut, itu hanya sifatnya individu antara dia dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala, maka kau tak memiliki hak untuk membongkarnya di hadapan orang lain. Itu ghibah. Kalau kau punya kedekatan dengannya, punya peluang menasehati, nasehati dia, tapi tidak di depan orang lain. Ya akhi, nanti jangan begini, begitu. Pribadi. Tapi tetap kau tak memiliki, tak berhak juga, kau tak bertanggung jawab untuk membongkar aib dia sebelah situ kepada manusia. Kenapa? Itu sifatnya maksiat, yang sifatnya dia pribadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita bongkar. Ya? Dapat dipahami itu? Kemudian ayyakuna mujahiran bi fisqih wa bid'ati. Tuh, kecuali orang yang melakukan kefasikan, maksiat katakan maksiat dia sendiri. Tapi mujahir yakni dia mengumumkan kemaksiatannya. Yakni tidaklah dia lagi ngumpet-ngumpet melakukan hal itu. Ini orang nggak puasa dan dia nggak puasa Ramadan juga ngumpet di rumahnya, nggak yang sengaja nantang di luar makan. Tuh, nggak begitu. Ngumpet di rumahnya, maka kita wajib menutupi aibnya. Tapi berbeda ketika dia udah menampakkan, tuh, mengumumkan kefasikannya, maksiat atau kemungkaran yang dilakukannya atau kebid'ahannya, dia serukan manusia kepada penyimpangannya. Nah, ini boleh diomongin. Bahkan harus diperingatkan manusia darinya. Ya? Karena kenapa? Kekonyolannya ini akan membahayakan orang lain dan kemudian harus kita tegaskan bahwasanya sikap kita mengingkari hal demikian. Ya? Maka dengan berat hati kita mesti ingkari itu orang-orang yang masuk ke televisi umum dan kemudian melakukan kemungkaran di televisi itu dari joget-joget dan lain-lain. Aduh, itu sangat dia mengumumkan kefasikan yang dilakukan. Tidak lagi dia rahasia. Mau nggak mau kita mesti peringatkan manusia itu. Mau nggak mau. Kenapa? Menjadi coreng buat kita. Nah, sebelumnya dia kemana-mana meneriakkan nama kajian sunnah, gitu. Akhirnya dia nyungsep lagi joget di TV. Ya Allah. Jadi ketika ada orang membicarakannya, bukan lagi ghibah. Kenapa? Dia sendiri yang menampakkan keburukan itu. Ya, udah mujahar. Atau bid'ahnya tuh, kebid'ahan yang dia lakukan, dia tampakkan di khalayak umum, bahkan dia menyeru manusia kepada kebid'ahannya, kepada penyimpangan yang dilakukannya. Tuh, maka harus diperingatkan manusia darinya. Ya.